selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu keempat bulan Juli 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Sagi ya. Ada apa aja di minggu keempat yang Sagi Kak? Yang pertama, aku melihat beberapa dari Sagi ini bisa terjangkit hal-hal yang akan bikin kamu jadi nggak tenang, gelisah. Yaitu ada 3 potensi masalah yang bisa kayak menghampiri kamu, yang bisa terjadi di minggu keempat ini buat kamu Sagi. Yang pertama, masalah keuangan. Yang kedua, masalah kesehatan. Yang ketiga, masalah kamu dengan orang lain. Dan saran aku sih, karena kamu ada potensi bisa terjadi masalah dengan orang lain, lebih baik di minggu keempat ini jangan coba untuk cari masalah duluan gitu. Ya terkadang kita kan ada juga ya manusia ini sifat isengnya kayak iseng coba buat si ini marah gitu, padahal jahil aja sebenarnya, pengen usil doang gitu. Ujung-ujungnya dia marah beneran sama kita. Jadi intinya jangan pancing emosi orang lain ke kamu Sagi di minggu keempat ini, karena bisa menimbulkan banyak masalah buat kamu di kemudian hari. Hati-hati ya. Lalu yang kedua, ada justice ya. Adanya keadilan-keadilan yang pada akhirnya ditegakkan terhadap dirimu di sini. Terus hal yang perlu kamu tahu bahwa di minggu keempat ini memang kamu akan mendapatkan suatu kejelasan, pertanggungjawaban atas suatu klarifikasi, kejujuran, pengakuan gitu, pengakuan kejujuran dari suatu permasalahan antara kamu dan seseorang gitu. Cuma memang intinya ya, apapun itu yang dilakukan ada sebab dan akibat yang akan diterima. Oke, Sagi. Dan kalau memang kamu lagi punya masalah dengan orang lain di minggu keempat ini, keadilannya akan hadir buat kamu. Kalau kamu nggak salah di sini, intinya selama kamu tidak salah, maka akan ada keadilan yang ditegakkan buat kamu lagi. Tapi kalau kamu salah di sini, nah itu yang akan kayak itu akan berbalik juga ke kamu menjadi suatu karma gitu. Ada intinya bukan hanya sekedar karma lagi, ada konsekuensi yang harus kamu jalani gitu, kayak hukum alam aja. Karma nggak sih itu Kak? Ya sama, tapi terkadang ada resiko lain yang harus kamu tanggung. Apakah head gitu ya dari masalah kamu ini, pokoknya menimbulkan haters, bisa menimbulkan kebencian orang lain terhadap kamu di luar karma ya. Itu maksudnya, entah sanksi sosial juga bisa, justice. Tapi semoga ini bukan Sagi ya, karena Sagi kalau gimana pun di sini kalau aku lihat sebenarnya tipenya cuek, nggak mau terlalu ngurusin masalah orang lain ya. Semoga ini keadilan buat kamu yang dipermasalahkan oleh orang lain selama ini. Kalau ada Seven of Swords yang terbalik, ada hal-hal yang terkait dengan kayak pengakuan ya Sagi, entah kenapa kayak kamu akan berkaitan dengan suatu pengakuan di minggu keempat ini. Pengakuan bahwa mungkin seseorang baik atau diri kamu baik di sini. Cuma kamu harus hati-hati kalau di minggu keempat ini kamu kayak dapat warning dari seseorang kayak untuk jangan gini-gini Sagi ya. Kamu harus berhati-hati Sagi, dengarkan ya. Karena kalau enggak, sesuatu yang udah di warning ke kamu di minggu keempat ini, kalau kamu abaikan, itu akan benar-benar terjadi buat kamu. Jadi jangan dianggap sepele peringatan orang lain terhadap kamu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang dia sampaikan. Oke. Terus the word, ada masalah-masalah yang pada akhirnya juga terselesaikan di minggu keempat ini. Jadi seberat apapun masalah Sagi bisa selesai kok di minggu keempat ini kalau aku lihat ya. Kecuali masalah keuangan. Nah itu tuh Kak, masalah paling fatal dalam kehidupanku, masalah keuangan. Nah itu belum tuh. Aku melihat selain ada penyelesaian masalah-masalah, ada pencapaian yang akan diraih juga sih. Ada achievement di sini akan kamu dapatkan. Hal-hal yang pada akhirnya nggak kayak kamu ngiranya sesuatu
Mungkin pada akhirnya ini nggak bisa, mustahil buat aku Kak. Tapi ternyata di minggu keempat ini nggak ada yang mustahil bagi Tuhan buat kamu. Jadi ada hal-hal yang kamu sangsikan sebelumnya, kayak nggak mungkin, nggak bisa, pada akhirnya terjadi di minggu keempat ini. Ditunggu aja Sagi. Hal apa itu Kak? Tentunya hal yang kamu sukai. Terus di minggu keempat ini aku melihat juga beberapa deh Sagi, jangan sampai tenggelam dengan obsesi kamu sendiri. Jangan sampai kamu gara-gara obsesimu terhadap sesuatu membuat kamu jadi bersikap tidak dewasa, karena kamu juga ada potensi bad news di minggu keempat ini. Nah, apakah kabar buruk, kabar angin yang kamu terima tentang dirimu dari orang lain ya, seperti itu, atau omongan-omongan yang jelek, hati-hati. Terus di minggu keempat ini juga ada sesuatu yang nggak bisa melepas, atau apa ya, kayak nggak bisa membuat kamu pergi darinya. Ada hal-hal yang kayak kamu ngerasa bosan untuk menjalaninya, tapi kamu juga nggak berani untuk meninggalkannya. Jenuh, ada hal-hal yang kamu ngerasa kayak kok monoton banget, kok gini-gini aja. Tapi justru yang monoton ini, yang gini-gini aja yang kamu bilang itu, apakah pekerjaan kamu, apakah bisnis kamu, justru itu yang masih takut buat kamu tinggalkan ya. Padahal kamu udah ngerasa stagnan kondisinya, gitu-gitu aja, tapi juga nggak berani buat ninggalin Kak. Orang sumber penghasilannya di sana gitu ya. Oke, orang yang aku suka tuh di sana, jadi gimana aku harus pergi gitu. Terus ada hal-hal yang sepertinya kamu kayak takut gagal, takut akan masa depan, kayak ini ke depannya gimana, ada semacam ketakutan dan merasa ketidakpastian. Siapa sih yang merasa pasti dengan masa depan ya? Terkadang orang udah reading aja di sini masih merasa nggak pasti dengan masa depannya ya, karena kita hanya bisa melihat potensi ya, tapi potensi yang mana nantinya ya itu yang harus bisa kita nilai sendiri. Oh, diri kita potensinya kayaknya ke depannya ke sini deh. Nah, itu. Jadi jangan kamu merasa takut dulu. Lihat dulu potensi ke depanmu seperti apa kehidupanmu Sagi. Terus ada Six of Pentacles. Aku melihat kamu di minggu keempat ini akan ada kegiatan yang berkaitan dengan kayak membantu orang lain di sini. Nggak hanya membantu tentang uang doang, tapi ngebantu orang lain dalam banyak hal, bisa berupa non uang, kayak ngasih nasihat, saran terbaik, atau kasih bantuan untuk sharing hal-hal yang kamu tahu seperti itu. Keilmuan juga bisa ya. Tuh, aku melihat memang Sagi ini di minggu keempat ada hal-hal yang kamu takut kayak hancur sesuatu di sini. Kamu takut untuk kayak nanti aku akan menderita gara-gara ini. Tapi di sisi ada hal-hal yang menurut kamu kayak masih sulit untuk aku rubah gitu. Terus di minggu keempat ini juga ada Empress yang terbalik. Aku melihat adanya semacam kayak ketergantungan kamu dengan suatu hal yang membuat kalau hal ini nggak ada atau seseorang ini nggak ada, hati kamu, perasaan kamu menjadi hampa dan kosong. Siapakah itu Sagi? Orang yang kamu cintai? Atau seseorang yang lagi dekat sama kamu? Ya, kamu yang tahu. Selanjutnya kita akan lihat apa pesan dari semesta buat Sagi di minggu keempat Juli 2025. Yang pertama, kamu dipesankan ya, katanya di minggu keempat ini lebarkan sayapmu dan terbanglah setinggi-tingginya Sagi ya. Jangan takut untuk terbang tinggi. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan percaya kepada kekuatan personal yang kamu punya. Jangan hanya bisa percaya sama orang lain doang, tapi percaya sama diri sendiri juga ya, kekuatan sendiri juga. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya coba lihat balik ke belakang, apa-apa aja sih yang menjadi tujuan-tujuannya kamu, terus juga pencapaian sudah kamu raih apa-apa aja. Kalau sudah, coba set tujuan-tujuan baru dan pencapaian baru agar hidup kamu nggak monoton di situ-situ aja ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Sagi di minggu keempat bulan Juli ya. Kamu energi paling kuat bisa terkoneksi dengan Aries, Taurus, Justice, Libra, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Sagittarius.